Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1691. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hanya saja sebelum dia dapat menunggu lama, kemudian dia menemukan bahwa tubuhnya masihlah belum hancur dan dia masih hidup. Apa yang terjadi? Gowa tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya, dan kemudian dia melihat pemandangan yang membuatnya tidak percaya. Serangan orang-orang kuat di sekitarnya yang membuatnya merasa putus asa dan takut jatuh kepada Qin-Chen. Tetapi terlihat Qin-Chen sama sekali tidak terluka. Tidak hanya itu, setelah serangan itu mengenai Qin-Chen, mereka seperti aliran udara. Itu ditelan dan diserap oleh tubuh Qin-Chen dan tidak menyebar sama sekali. Jadi Qin-Chen tidak menerima dampak apapun sama sekali, dan Gowa pun juga nampak baik-baik saja. Bagaimana situasinya? Kata Gowa. Kamu. Tidak hanya Gowa yang terkejut, tetapi juga para bandit Gunung Haiyun yang bergerak juga tercengang. Bukannya mereka belum pernah melihat orang kuat yang dapat memblokir serangan mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang kuat yang memungkinkan mereka untuk menyerang dan bahkan menyerap serangan mereka sendiri seperti orang di depannya. Ini hanyalah seorang monster. Karena ketakutan, orang-orang ini bahkan berhenti menyerang dan wajah mereka gemetar. Nah, apakah ini seranganmu? Terlalu lemah, kata Qin-Chen. Napas yang tak berujung memasuki tubuh Qin-Chen, dan Qin-Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelati lidahnya. Dia datang ke dunia bawah untuk pertama kalinya, dan berbagai jalan di dunia bawah adalah hal yang menyehatkan baginya. Sebelum orang-orang ini mengambil tindakan, Qin-Chen segera menemukan bahwa kekuatan aturan jalan yang dipraktikkan orang-orang ini dapat berdampak kepada aturan jalannya sendiri. Itu menyehatkannya dan meningkatkannya. Satu-satunya hal yang membuat Qin-Chen sedikit tidak puas adalah bahwa basis kultivasi orang-orang ini terlalu lemah, dan kekuatan penyihatan yang diwariskan masih agak lemah, yang hanya dapat dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu, semua orang yang hadir ketakutan, dan beberapa dari mereka berbalik lalu kemudian melarikan diri. Ingin pergi, Qin-Chen tersenyum tipis. Boom. Napas yang sangat kuat dan kekuatan tak terlihat menyapu menutupi beberapa orang di depannya dalam sekejap. Beberapa orang berteriak histeris dalam sekejap dan tubuh mereka mulai membusuk. Kami menyerah. Seseorang berteriak ketakutan di dalam hatinya. Ini adalah Gunung Haiyun. Selama dia tidak mati, mereka masih memiliki kesempatan untuk dapat diselamatkan ketika orang dewasa mengambil tindakan. Namun jika dia mati sekarang, maka semuanya benar-benar akan berakhir. Tapi Qin-Chen sama sekali tidak memperhatikannya. Napas kematian melonjak dan tubuh orang-orang ini dimusnahkan dalam sekejap, berubah menjadi jalan yang tak berujung ditangkap oleh Qin-Chen dan kemudian dilahap sekaligus. Qin-Chen dapat yang jelas merasakan bahwa jalan kematian di tubuhnya telah menerima sedikit nutrisi, tetapi nutrisi ini sangatlah sedikit dan itu hanya membuat jalan kematiannya bergerak sedikit. Itu terlalu lemah, asal-usul daun pada tingkat tertinggi masih sedikit lemah, dan itu hampir tidak membantu, kata Qin-Chen dan menghela napas. Namun beberapa sakit kepala. Meskipun jalan di tubuh orang-orang ini agak menyehatkan jalannya sendiri, tetapi kekuatan nutrisinya tidak cukup. Itu terlihat bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, aku khawatir setidaknya orang yang sangat kuat di level transenden diperlukan untuk benar-benar meningkatkanku sedikit. Adapun antek-antek kecil lainnya mereka tidak layak dan tidak berguna sedikit pun. Aku hanya tidak tahu seberapa banyak transenden yang ada di dunia bawah ini, kata Qin-Chen yang bergumam. Senior, apa yang Anda lakukan? Kata Gowa, tubuhnya bergetar sedikit di samping. Dan ketika dia mendengar kata-kata Qin-Chen, dia menjadi linglung. Tidak ada apa-apa, kata Qin-Chen. Dia tersenyum lalu menepuk kepala Gowa. Kemudian dia menatap puncak Gunung Haiyun yang paling megah di depannya. Dan Qin-Chen bisa merasakan aura yang menakutkan dan cepat menyapu keluar dari dalam Gunung Haiyun. Siapa yang berani bertindak liar di gunung awan hitamku? Diiringi oleh aura yang mengerikan, sebuah teriakan kemarahan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia, dan di bawah mata semua orang sesosok hitam terbang langsung keluar dari Gunung Haiyun. Boom!
Sosok ini dengan dominasi tak terbatas dan napasnya yang menekan zaman. Ini adalah pria kekar berpakaian hitam dan dia adalah Dewa Haiyun yang agung. Di samping Dewa Haiyun, terlihat lelaki tua bergigi kuning dan gadis ular yang mempesona juga muncul di sampingnya. Mereka semua menatap dingin ke arah Qingchen yang tidak jauh dari sana. Aku telah melihat Dewa Haiyun yang mulia. Di Gunung Haiyun, bandit-bandit yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut melihat pengunjungnya. Mereka semua tampak hormat dan fanatik dan buru-buru membungkuk dengan taat seperti orang-orang kecil. Yang mulia Dewa Haiyun, Qingchen menyipitkan matanya menatap orang yang datang, lalu tertawa. Akhirnya seekor ikan besar datang juga, kata Qingchen. Orang di depannya jelas merupakan ahli yang cukup kuat. Ini di luar dugaan Qingchen. Lagi pula dari penatua dari kepala desa di desa sebelumnya, Qingchen mengetahui bahwa Gunung Haiyun hanyalah sekelompok bandit. Dalam keadaan normal, bagi sekelompok bandit, menurut pendapat Qingchen, pemimpinnya akan berada di setengah langkah transenden. Itu juga dapat dianggap cukup bagus. Namun tanpa diduga, pemimpin Gunung Haiyun ini ternyata adalah ahli transenden yang sebenarnya. Apakah dunia bawah ini begitu kuat? Bos dari kelompok bandit manapun ternyata sebenarnya adalah ahli transenden. Atau apakah Gunung Haiyun ini sedikit istimewa? Pikir Qingchen dalam hati. Perlu dicatat bahwa seorang ahli yang bukan transenden dapat dianggap sebagai orang kuat di tempat manapun. Seperti daerah Gunung Guiming di bawah komando Kaisar Mayat Hidup tempat leluhur Yuanmo berada. Seluruh wilayah yang luas di sana dikendalikan oleh Dewa Mayat Hidup yang bertanggung jawab. Dan kemudian itu jatuh ke tangan Patriark Yuanmo. Dapat dilihat bahwa seorang master transenden sudah dapat mengendalikan area yang sangat luas di dunia bawah. Tetapi di depannya sekarang ini hanyalah sekelompok bandit dan Qingchen terkejut bahwa bahkan ada ahli transenden tingkat 1 yang bertanggung jawab di kelompok bandit ini. Tapi tidak apa-apa karena orang di depanku ini ahli transenden. Dia pasti tahu sesuatu, kata Qingchen tersenyum tipis. Qingchen tidak takut basis kultivasi lawan, tidak kuat sebaliknya. Qingchen malah takut basis kultivasi lawan ini akan rendah. Hahaha, yang mulia Dewa Haiyun, tampaknya reputasi sebagai bajak laut Haiyun dunia ini sangat luar biasa. Seorang berani bertindak liar di Gunung Haiyunmu itu mengganggu perbuatan baikku. Dan pada saat ini sebuah tawa dingin terdengar dari kejauhan dan lalu saya melihat seorang pemuda aneh pelan terbang ke dalam kampan. Di tangannya dia juga memegang seorang gadis bersih dari dunia bawah. Gadis ini memiliki kulit seputih salju dan rambut ramping. Tetapi pada saat ini pemuda aneh itu memegang lehernya dengan tangannya, seolah-olah dia sedang membawa seekor binatang kecil tergantung di sana. Dan di samping pemuda Yaoyi ada juga seorang pria kuat berjubah hitam dengan napas dingin mengikuti langkah pemuda Yaoyi melangkah turun di sana. Ahli transenden lagi, kata Qingchen, matanya mengecil dan alisnya sedikit mengernyit. Meskipun pria kuat berjubah hitam ini tidak terlalu menarik perhatian, wajahnya hampir tersembunyi di balik bayangan jubah, tetapi matanya penuh dengan kematian yang tak berujung memancarkan paksaan yang tidak dapat dijelaskan. Jelas sekali dia juga adalah seorang ahli super kuat di ranah transenden. Dan basis kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada apa yang disebut yang mulia Dewa Awan Hitam. Apakah Gunung Haiyun ini begitu kuat? Tiba-tiba dua ahli transenden muncul, kata Qingchen. Ini agak di luar dugaannya. Tuan Muda Su, maaf saya mengejutkan Anda. Yang mulia Dewa Haiyun menangkupkan tangannya ke arah Tuan Muda Su lalu menatap Qingchen dengan mata dingin. Siapa yang mulia? Mengapa Anda masuk tanpa izin ke Gunung Haiyun saya dan bahkan menyerang orang-orang Gunung Haiyun saya? Jika Anda tidak menghormati dewa ini hari ini setelah Anda menjelaskannya, maka jangan salahkan saya yang mulia Dewa Haiyun karena akan bersikap kasar. Boom. Setelah mengatakan ini, udara kematian yang tak berujung meletus. Mata Dewa Haiyun nampak dingin dan dia menatap Qingchen dari atas ke bawah dengan sungguh-sungguh. Dirinya tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi sekarang dia mengamati Qingchen dengan seksama dan dia tidak dapat melihat basis kultivasi Qingchen yang sebenarnya untuk sementara waktu. Ini agak menarik. Dunia bawah yang lemah akan memaksa yang kuat dan bertarung satu sama lain sepanjang tahun. Setiap master memiliki intuisi yang sangat tajam kepada rasa bahaya.
Sedang sekarang pria di depannya ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi temperamennya membuat Yang Mulia Dewa Heiyun tidak bisa untuk tidak waspada. Pemuda di depannya tampaknya adalah orang yang telah menduduki posisi tinggi sepanjang tahun. Temperamennya sangat menarik perhatian dan tidak dapat diabaikan. Bagaimanapun tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi seorang pelayan, sulit untuk bisa berpura-pura bersikap seperti itu. Qin Chen tersenyum. Mengapa aku harus menjelaskan kepada orang lain apa yang aku lakukan? Tetapi aku tidak menyangka bahwa Gunung Heiyun yang kecil ini dapat menyembunyikan naga dan harimau. Dan ini cukup mengejutkan saya, kata Qin Chen. Apa, Gunung Heiyun kecil? Aku duduk di tanah telantar Gunung Heiyun dan mengikuti perintah Guru Senming. Yang Mulia berada di sini sangatlah sombong, kata Yang Mulia Dewa Heiyun. Dia mencibir kepada Qin Chen. Guru Senming. Qin Chen tersenyum. Aku tidak mengenalnya. Lancang. Ekspresi Yang Mulia Dewa Heiyun pun berubah. Di sampingnya tatapan pemuda yang berpesona itu juga menjadi gelap. Yang Mulia berbicara dengan nada yang sangat keras. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Tuan, orang ini seharusnya pendatang baru di tanah telantarku. Orang luar. Pemuda Yao Yi dan Yang Mulia Dewa Heiyun tercengang lalu tersadar. Ada sedikit keserakahan di mata Qin Chen. Menarik, perjalanan ke Gunung Heiyun ini benar-benar menghasilkan panen seperti itu. Yang Mulia Dewa Heiyun, anak ini langka, kata pemuda aneh itu. Dia berkata sambil menyeringai. Ada sedikit keengganan di mata Dewa Yang Mulia Heiyun dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, karena Tuan Muda Su berbicara, bawahan tentu saja akan patuh. Merupakan kehormatan bagi bawahan bahwa putra ini akan disukai oleh Tuan Muda Su. Kata Yang Mulia Dewa Heiyun, sepertinya Tuan Muda Su sangat menyukai Qin Chen karena auranya dan dia sepertinya ingin menyerap Qin Chen seperti gadis sebelumnya. Hahaha. Pemuda aneh itu kemudian tertawa keras dan meremas tangannya, lalu meremas leher si gadis yang ada di tangannya. Boom, segera gadis itu langsung menjerit, tubuh dan fisiknya langsung runtuh. Jiwanya dipenuhi rasa sakit dan kepanikan, dia memancarkan banyak energi negatif dan dia melolong kesakitan. Namun pemuda aneh itu sama sekali tidak memperdulikannya, sebaliknya, dia menunjukkan senyuman kejam, mencubit jiwa gadis itu sedikit demi sedikit dan lalu menjadi aliran energi yin. Kemudian dia menghisapnya ke dalam tubuhnya. Hahaha, keren sekali. Jiwa gadis ini benar-benar lega, kata pemuda aneh itu. Wajahnya nampak memerah dengan tidak normal dan wajahnya penuh dengan kegembiraan seperti psikopat. Bajingan-bajingan ini. Melihat pemandangan ini, mata Gowa langsung memerah dan dia bergegas, tetapi Gowa langsung ditangkap oleh Qin Chen. Gowa nampak menangis dan berkata, Senior, orang tuaku juga dibunuh oleh mereka dengan cara seperti itu. Orang-orang di kota telantar sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai makhluk hidup, tetapi hanya menganggap kita sebagai roh dan juga sebagai makanan mereka. Dan mereka menggunakannya untuk melahap dan meningkatkan diri mereka sendiri, lalu menikmati seperti binatang buas. Kata Gowa. Pada saat ini hati Gowa bergetar. Dia takut saudara perempuannya telah diserap seperti itu. Qin Chen sedikit mengernyit. Dia bisa tahu sekilas bahwa kultivasi pemuda yang menakutkan ini itu berada di setengah langkah transenden puncak. Sementara kultivasi gadis itu hanya berada di alam yang supreme. Namun dia menyerap jiwa gadis itu, tetapi tidak berpengaruh kepada kultivasi pemuda yang menakutkan itu. Tidak ada promosi apapun. Tujuan pemuda itu melakukan ini tidak lebih dari sekedar untuk menyiksa pihak lain untuk menikmati kesenangan ketika melihat pihak lain menangis dan kesakitan. Orang-orang dari dunia bawah ini benar-benar mesum. Bos, karena dialah yang disukai oleh Tuan Muda Su, mengapa kita berbicara omong kosong dengannya? Tangkap saja secara langsung. Pada saat ini di belakang Yang Mulia Dewa Heiyun, lelaki tua bergigi kuning itu tiba-tiba mencibir. Sosoknya tiba-tiba menghilang dan boom, saat berikutnya dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan sebuah tangan kurus besar datang langsung ke arah Qin Chen. Boom, tiba-tiba hantu-hantu menangis dan dewa melolong di bawah tangan besar itu. Roh-roh dendam yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menutupi langit dan menutupi matahari, lalu kemudian menyegel kekosongan di sekitar Qin Chen. Setengah langkah melampaui puncak, mata Qin Chen acuh tak acuh.
Ini jelas merupakan master transendensi setengah langkah dan kultivasinya telah mencapai puncak transendensi setengah langkah. Dengan satu cakar kekosongan berosilasi seperti permukaan air yang bergolak. Melihat cakar tajam itu hendak mencengkeram Qinchen, Qinchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dua cahaya dingin melintas di pupilnya. Boom, seketika kekosongan di segala arah membeku. Sosok lelaki tua bergigi kuning itu terkurung erat di dalam kehampaan dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Apa? Lelaki tua bergigi kuning itu menunjukkan ekspresi kaget. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat Qinchen melambaikan tangannya dengan ringan. Dan cahaya pedang gelap tiba-tiba menyala di kehampaan. Dengan bunyi letupan, cahaya pedang hitam itu berubah menjadi kecemerlangan yang tak terlihat lalu melewati pergelangan tangan lelaki tua itu. Dan seketika itu benar-benar memotong pergelangan tangannya secara langsung. Seketika darah hitam pun berceceran dari tangannya yang telah terpotong. Lelaki tua itu pun melangkah mundur dan segera mengeluarkan raungan kesakitan. Hahaha, lelaki tua beracun, tidak bisakah kamu? Pada saat yang sama, ketika lelaki tua beracun itu mundur karena terkejut, sebuah tawa tiba-tiba datang dari belakangnya. Ternyata itu adalah gadis ular, dan tiba-tiba gadis ular yang mempesona itu entah bagaimana caranya tiba-tiba muncul di belakang Qinchen. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan huruf-huruf ular, seperti kaleidoskop dari pupil tak terbatas. Fluktuasi bentuk itu memasuki pikiran Qinchen untuk sesaat dan membingungkan Qinchen. Pada saat yang sama, telapak tangan gadis ular itu tiba-tiba terayun ke bawah. "Senior, hati-hati," kata Gowa. Dia berkata dengan ngeri. "Tidak perlu khawatir," kata Qinchen. Dia terkekeh. Pupil mata Qinchen jernih dan Qinchen sama sekali tidak terkena pesona apapun dari gadis ular itu. Dia bahkan tidak melihat ke belakang tetapi hanya melambaikan tangannya. Dan itu adalah yang pertama datang lebih dulu dan tangannya yang besar langsung menjepit gadis ular itu di tenggorokannya lalu mengangkatnya erat-erat ke dalam kehampaan. "Kamu!" Dewi ular itu tampak ketakutan dan marah dan terus melambaikan tangannya ke arah Qinchen. Dia mengejek, kehampaan langsung terkoyak dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai cahaya pisau, menutupi Qinchen dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawah gadis ular itu tiba-tiba menyebar, berubah menjadi tubuh ular yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan dengan cepat melilit ke arah Qinchen, mencekiknya bersama dengan kekosongan di sekitarnya, menjerat Qinchen dalam sekejap dan menggenggamnya dengan gila. Dan pada saat yang sama, gadis ular itu menembak dengan suara ledakan. Kabut beracun yang mencengangkan menyebar di depan Qinchen. Orang tua dengan gigi kuning itu memiliki wajah yang ganas dan mata yang tajam. "Nah, matilah untukku." Orang tua itu menunjukkan gigi kuningnya dan gas beracun yang tak ada habisnya merasuki dunia dalam sekejap. "Hei, anak itu berani memperlakukan Dulau seperti ini. Bukankah itu berarti bahwa dia tidak tahu bagaimana cara meracuni Dulau begitu kuat sehingga bahkan Dao dapat diracuni? Anak ini mungkin akan dalam bahaya." Tuan gadis ular dan Tuan racun itu adalah Tuan dari Gunung Heiyunku yang berada di urutan kedua setelah Yang Mulia Dewa. Dalam radius ratusan juta mil, mereka cukup untuk menguasai tempat bertengger. Anak ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati dan dia berani datang ke Gunung Heiyun dan lalu bertarung melawan Tuan Muda Su. Saya khawatir akhirnya akan sangat sengsara. Sementara di bawah banyak bandit yang melihatnya dari Gunung Heiyun tertawa terbahak-bahak berpikir bahwa Qinchen akan segera meninggoy. Mereka pun nampak tersenyum dengan penuh kemenangan. Namun sebelum senyum mereka jatuh, mereka kemudian mendengar suara ledakan dan gas beracun yang tak ada habisnya menghilang. Lalu kemudian mereka semua melihat bahwa di Gunung Heiyun, gadis ular dan juga orang racun itu memiliki kekuatan luar biasa yang ganas, tetapi mereka benar-benar terbunuh dan anak itulah yang langsung mencubit lehernya. Tubuh bagian bawah dan lengan gadis ular itu telah terpotong dan anggota tubuh Dulau atau orang tua racun semuanya telah menghilang. Udara mati di tempat di mana anggota tubuh keduanya patah terus meresap secara teratur, mencoba untuk beregenerasi. Tetapi meskipun udara mati ini, bagaimana cara berkembang itu tersebar. Mereka semua ditekan, tidak dapat membentuk kembali tubuh mereka. Melihat kejadian itu, semua orang pun hanya bisa membeku di tempatnya.